Siram atraknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua, masih semangat? Sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk membaca doa, boleh ketua kelas pimpin doanya? Oke. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan kelas. Sebelum kita memulai pelajaran di siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sudah baca doa, selanjutnya kakak akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Hari ini ada berapa orang yang hadir? Ada 4 orang itu. Ada 4. Siapa aja? Rijal, Satu samping. Tiga di sini, satu lagi. Satu izin. Rijal namanya siapa? Ahmad Ahmad. Rijal Ahmad. Oke. Isper ya? Terus siapa lagi? Muhammad Akbar. Kenapa? Siapa lagi? Muhammad Kiraihan. Dan juga. Terus? Raisa Ijin. Ijin kenapa? Oke, baiklah. Kalian masih semangat? Makanlah. Jadi harus semangat karena sudah makan. Jangan ada yang ngantuk. Agar menambah semangat kalian, kakak mau ice breaking dulu. Jadi kita akan memainkan suatu permainan. Nanti kalau kakak acungkan tangan begini, kalian harus kompak menjawab bisa. Terus kalau kakak acungkan tangan seperti ini, kalian kompak balas dengan sore. Kalau kakak acungkan keduanya, semangat. Iya nggak? Ini apa? Bisa. Oke, lagi. Bisa. Lagi. Bisa. Tepuk tangan buat kalian. Kita benar-benar semangat untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini ya. Hari ini kita akan membahas suatu materi. Kira-kira ada yang tahu materi apa? Kesulitan belajar, ya. Jadi kakak akan membahas suatu materi yaitu kesulitan belajar. Tujuan kalian mempelajari materi ini agar kalian dapat memahami apa itu kesulitan belajar dan kalian dapat mengidentifikasi gejala kesulitan belajar itu apa aja, lalu bisa mengatasi kesulitan belajar yang kira-kira kalian sudah identifikasi, kalian mengalami kesulitan belajar, kalian bisa mengatasinya. Nah, terus dalam kesulitan belajar ini juga kalian akan tadi kan mengetahui gejalanya, lalu mengetahui cara mengatasinya. Nah, langkah-langkah dalam kegiatan kita pada hari ini nanti kakak akan menjelaskan apa itu kesulitan belajar. Setelah habis materi, kalian boleh, jika ada yang ingin bertanya, boleh acungkan tangan. Dan jika ada yang ingin menambahkan masukan atau menambahkan jawaban, kalian juga boleh. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, sebelum memulai masuk materi, kita sepakati dulu waktu kalian dalam melakukan kegiatan ini adalah 1 jam pelajaran atau 40 menit. Ya. Oke, bisa sepakat? Bisa. Sepakat. Oke. Kita akan langsung masuk materi mengenai kesulitan belajar. Kira-kira ada yang
yang tahu nggak di kesulitan belajar itu apa? Hah? Ya, memiliki masalah dalam pelajaran atau memiliki hambatan dalam proses belajarnya. Kira-kira ada lagi yang bisa menjelaskan apa itu kesulitan belajar? Ada lagi? Ya, sulit untuk memahami materi. Apa lagi? Udah? Ya, kita simpulkan ya bahwa kesulitan belajar itu adalah suatu hambatan yang membuat proses belajarnya terganggu. Jadi mengalami kesulitan belajar. Nah, ada beberapa kasus dalam kesulitan belajar. Yang pertama adalah kasus kesulitan belajar dilatar belakangi oleh minat dan motivasi dalam belajar itu kurang. Jadi, kalian itu belajar pasti membutuhkan motivasi. Entah motivasi dalam diri atau dari luar kan? Dari dalam diri kalian, jika kalian bisa memprioritaskan belajar, berarti kalian bisa memotivasi diri kalian agar semangat dalam belajar. Kalau dari luar kan, ada yang bisa mencontohkan nggak? Iya, dari orang tua, dari keluarga, terus dari orang terdekat, ada lagi dari teman, ya betul sekali. Nah, jadi kasus kesulitan belajar itu kurang motivasi atau minat. Lalu ada lagi kasus kesulitan belajar dilatar belakangi memiliki pandangan negatif terhadap guru atau mata pelajaran tertentu. Ada yang bisa mencontohkan? Fisika. Ya, kalian memiliki pandangan negatif tersendiri terhadap mata pelajaran tersebut, membuat kalian sulit untuk memahami. Karena sudah berpikiran bahwa mata pelajaran ini sulit dan aku kada bisa, jadinya biduran kada bisa. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar karena pandangan negatif tadi. Atau kalian mempunyai masalah dengan seorang guru tersebut, itu juga membuat kalian jadi tidak bersemangat dalam pelajarannya. Nah, itu tadi kurang motivasi, kurang minat, dan memiliki pandangan negatif. Lalu ada lagi kesulitan dengan latar belakang kebiasaan belajar yang salah. Ayo, kebiasaan belajar kalian sudah benar atau belum? Belum. Kenapa jadi belum? Ada konsisten. Apa lagi? Ada diulang lagi di rumah ya. Jadi kita dalam belajar itu bisa dikatakan pembelajaran itu berkualitas apabila kalian menemukan metode yang tepat dalam pembelajaran. Nah, bagaimana metode yang tepat ya tergantung orangnya, karena setiap orang pasti berbeda-beda dan memiliki cara belajarnya masing-masing. Ya, betul. Lalu yang terakhir, kasus kesulitan belajar yaitu kondisi objektif pribadinya dan lingkungannya itu memiliki masalah. Ada yang bisa mencontohkan? Jadi kepribadiannya atau dirinya itu dengan lingkungannya mengalami kesukaran atau salah. Nah, itu tadi adalah beberapa kasus kesulitan belajar. Nah, lalu ada lagi gejala kesulitan belajar. Yang pertama adalah menunjukkan prestasi yang rendah atau hasil dan capaiannya di bawah rata-rata di kelas. Misalkan dia ranking atau prestasinya paling bawah, ranking terakhir, itu bisa dikatakan kesulitan belajar. Tapi belum tentu juga, karena ada beberapa gejala yang lain. Nah, tadi kan prestasinya rendah atau nilai rata-ratanya di bawah. Terus ada lagi itu hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Ada yang bisa mencontohkan? Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Jadi dia sudah belajar dengan keras, tapi hasilnya tidak mengalami peningkatan. Sudah berusaha dengan keras, jururang lo usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi ada beberapa kasus usaha mengkhianati hasil karena ya tadi dia mengalami kesulitan belajar. Tuh. Lalu ada lagi menunjukkan sikap yang kurang wajar. Kurang wajar itu kayak apa ya? Hah? Ada beradab. Bisa. Apa lagi? Tidak sopan. Tidak peduli dengan gurunya. Tidak menghargai itu. Lagi. Kira-kira. Acuh
beberapa gejala kesulitan belajar. Tadi pertama apa? Ya. Terus kurang motivasi apa lagi? Dicas kabel tadi betul. Ada lepannya tuh. Ya. Apa lagi? Kalau bapak penilaiannya udah bisa, belajarnya hari bisa. Baterainya, Modul lah. baterainya tuh mau habis. Baterainya mau habis. Nanti kalau nggak cukup video akan kita tambahkan. Tapi kalau digabungin apa? Digabungin. Oke. Lanjut. Tadi kan gejala kesulitan belajar. Nah, pasti dalam kesulitan belajar ini disebabkan oleh sesuatu. Kan pasti ada yang membuat dia jadi mengalami kesulitan belajar. Nah, di sini kakak akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami kesulitan belajar. Faktor yang menghambat ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Internal adalah dari dalam diri siswa. Terus eksternal? Luar. Oke. Dari dalam diri siswa dulu. Dari dalam siswa ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kognitif. Ada yang tahu lah kenapa? Kognitif. Kognitif itu apa? Kognitif. Kognitif adalah intelijensi siswa. Nah, intelijensi siswa ini terbagi menjadi tiga. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, yang rendah tadi yang walaupun dia sudah berusaha belajar untuk memahami mata pelajaran tersebut, sudah mengusahakan, tapi nilainya tetap kurang. Nah, itu memiliki intelijensi yang rendah, bisa dikatakan seperti itu. Karena dia sudah mengusahakan, tapi hasilnya tidak ada. Karena intelijensinya tadi yang rendah. Nah, kalau intelijensinya tinggi, walaupun dia kurang belajar, cuma belajar di sekolah aja, tapi pemahamannya misalkan diberikan pelajaran cepat untuk memahaminya, berarti dia memiliki intelijensi yang tinggi. Jadi dia dapat dengan cepat memahami mata pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya faktor dari internal tadi adalah dari afektif. Apa itu afektif? Tadi kan ada kognitif, terus afektif. Afektif ini berkaitan dengan perasaan. Jadi, faktor dari dalam diri seorang yang menghambat kesulitan belajar. Kalau kognitif tadi dari intelijensinya, kalau afektif ini dari perasaannya. Misalkan dia tidak pandai dalam mengendalikan emosi atau labil emosi. Nah, itu yang menghambat atau membuat seseorang menjadi kesulitan belajar. Nah, tadi ada kognitif, afektif, lalu ada psikomotorik. Psikomotorik ini berkaitan dengan fisik. Jadi, jika fisik seseorang itu mengalami kekurangan, atau contohnya indera penglihatan atau indera pendengaran yang kurang, dia akan mengalami kesulitan belajar. Makanya orang yang mengalami kekurangan, entah itu penglihatannya atau pendengaran, kan biasanya di sekolah khusus. Atau kalau di sekolah negeri juga pasti ada memiliki guru khususnya juga. Nah, itu tadi adalah faktor internal, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu dari eksternal, yang pertama itu dari lingkungan keluarga. Kira-kira kenapa ya dari lingkungan keluarga berpengaruh terhadap kesulitan belajar siswa? Banyak tekanan dari keluarga. Ya, jadi masalah keluarga itu pasti bisa sangat berpengaruh terhadap pembelajaran seorang siswa. Misalnya dia memiliki keluarga yang broken home atau ada konflik di keluarganya, itu bisa membuat pembelajarannya jadi tidak fokus karena memikirkan keluarga. Jadi belajarnya tidak fokus lagi. Nah, tadi dari lingkungan keluarga. Ya. Lalu ada lagi dari lingkungan sekolah. Ada yang bisa mencatatkan lingkungan sekolah kenapa berpengaruh?
mengalami kesulitan belajar. Lagi suasananya kurang mendukung atau fasilitas sekolahnya yang kurang, tidak frekuensi dengan gurunya, ya bisa. Jadi guru juga bisa membuat seorang mengalami kesulitan dalam belajar karena metode pembelajarannya yang salah. Nah, selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ada lagi lingkungan masyarakat. Ada yang bisa dicontohkan? Kenapa lingkungan masyarakat? Dibanding-bandingkan. Ya, penilaian dari masyarakat atau jika sekolah tersebut berada di lingkungan yang lingkungan yang umum atau tempat yang ada pandangan negatif dari orang-orang bahwa kampung tersebut adalah kampung yang tidak baik, ada pandangan negatifnya tersendiri. Jadi kan bawa nama sekolah juga. Nah itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Ada faktor internal dan eksternal. Internal tadi apa aja? Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu dari eksternal, lingkungan. Oke. Maka ada beberapa langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan belajar. Sebenarnya dalam langkah-langkah ini harus ada juga bantuan dari guru, tapi kakak memberitahukan ke kalian agar setidaknya kalian mengetahui untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama adalah menggunakan prior knowledge. Prior knowledge ini bisa dinyatakan dengan pengalaman. Jadi kalian bisa kalau mau hari ini belajar apa aja hari ini? Tadi sebelumnya belajar apa? Kimia. Nah, kalau belajar kimia, jadi sebelumnya kalian bacain dulu. Kalau sudah membaca itu kira-kira ada beberapa mata pelajaran itu yang masuk. Nah, dijelaskan lagi oleh guru, jadi kalian semakin paham. Nah, itu contoh dari prior knowledge. Lalu ada lagi dari mengevaluasi. Mengevaluasi itu kalian bisa latihan dengan menjawab soal-soal latihan menggunakan entah itu buku LKS atau buku paket. Kalian punya kan ya? Buku paket atau buku LKS. Nah, kalian latihan soal terus cari kunci jawabannya yang benar. Nah, itu adalah proses evaluasi dalam mengatasi kesulitan belajar. Lalu ada lagi, ini sebenarnya tugas guru, yaitu hindari memberikan tugas yang panjang. Nah, tugas yang banyak itu sebetulnya ada efektif juga, karena belum tentu semua murid itu memahami semua materinya. Bisa jadi belum ada yang terlalu paham. Sebaiknya mempelajari sedikit-sedikit tapi paham daripada banyak tapi kada paham. Nyala? Nah, itu. Lalu ada lagi siswa aktif berpartisipasi. Itu contohnya seperti apa ya? Dalam pelajaran aktif berpartisipasi. Bertanya, jawab. Ya. Jadi kalian dalam pembelajaran itu aktif berpartisipasi, entah itu bertanya atau kalian sambil kalau ada yang bertanya juga kalian ikut menjawab. Lalu ada lagi kalian dalam pelajaran itu membuat catatan. Nah, membuat catatan ini biasanya lebih membuat kita jadi bisa lebih masuk lah dalam pelajaran tuh. Nah, apalagi kalau kalian buatnya semenarik mungkin, entah dengan membuat mind mapping. Kalau mind mapping, ya. Nah, membuat catatan itu jadi semenarik mungkin sehingga kalian juga membacanya itu tidak membosankan dan lebih menarik. Oke, selanjutnya kalian sebetulnya ini tugas dari guru juga, tapi boleh kalau kalian tahu yaitu dengan melakukan pendekatan personal. Jadi guru itu mendekati seorang siswa untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dia mengalami kesulitan belajar. Itu dengan pendekatan personal. Jadi kalau gurunya biasanya